Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mebilkis Ikrima dari mahasiswa PPK Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi topik 1 mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, yaitu tentang prinsip understanding by design atau biasa disebut dengan UBD. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mencari terlebih dahulu apa sih pengertian dari understanding by design atau yang disebut dengan UBD. UBD adalah suatu rancangan pembelajaran yang lebih berfokus pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, di sini alur UBD itu menggunakan pola perencanaan yang terbalik ataupun mundur, yang disebut dengan backward design. Nah, dalam prinsip understanding by design atau UBD ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan assessment, dan yang ketiga menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, dari ketiga tahapan prinsip understanding by design tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran di sini harus disusun dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu guru harus mengetahui kebutuhan belajar dan tingkat capaian peserta didik sebelum menentukan kompetensi yang diharuskan. Nah, penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu yang pertama kompetensi dan yang kedua lingkup materi. Kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan lingkup materi yakni konten atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CT dengan menggunakan rumus ABCD, yaitu A. Audience merupakan peserta didik yang akan belajar. B. Behavior, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan. C. Yaitu conditions, di mana kondisi atau batasan yang akan dikenakan. Dan yang terakhir D, yaitu degree, kriteria atau tingkat keberhasilan atau patokan standar. Nah, tahapan yang kedua, prinsip understanding by design atau UBD itu yaitu menentukan assessment. Sebelum mengetahui cara menentukan assessment, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari assessment sendiri itu apa. Assessment adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang nantinya hasilnya digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pendekatan assessment yang perlu diterapkan oleh guru untuk mengukur hasil belajar peserta didik, yaitu ada 3, assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Yang pertama, assessment for learning, sebuah assessment yang dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu assessment as learning. Di sini assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Contohnya adalah penilaian diri dan penilaian teman sejauh. Dan yang terakhir yaitu assessment of learning. Di sini assessment yang dilaksanakan di akhir pembelajaran.
Maksudnya untuk mengukur capaian atau hasil belajar setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, tahapan prinsip understanding by design yang ketiga yaitu menentukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama di sini menentukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan yang sesuai. Dan yang kedua, alangkah baiknya kita memilih model, strategi, dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu mempersiapkan media pembelajaran dan LKPD yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Nah, di sini yang terakhir yaitu kaitan UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menentukan tujuan pembelajaran di awal yang menerapkan prinsip UBD, guru dapat melakukan prioritas tujuan pembelajaran sehingga efektif dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang kedua, guru menentukan metode penilaian dan tugas agar ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan itu terukur dengan jelas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, di sini memudahkan guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan sebelum menggunakan prinsip UBD dengan sesudah menggunakan prinsip UBD. Sebelum menggunakan prinsip UBD, langkah pembelajaran biasanya dilakukan berdasarkan rutinitas mengajar, yang artinya metode dan media belajar yang digunakan itu sangat tidak bervariasi atau monoton dan tidak sesuai dengan karakteristik siswa serta tujuan pembelajarannya. Sedangkan ketika sesudah menggunakan prinsip UBD, pembelajaran memberikan hasil yang lebih efektif karena kegiatan pembelajaran disusun setelah menentukan jenis asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran yang diinginkan pun dapat tercapai dan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan keterampilan peserta didik. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.